sudah saya jelaskan malam Senin yang lalu bahwa nanti pada tahap terakhir ketika seseorang itu melakukan mujahadah, mulazamah, ya, sebagainya, bertapa di gunung, di hutan, di lautan, ya, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Nanti ketika sudah final, mereka sudah mendapatkan status sebagai waliullah. Selesai. Nanti dia akan dikembalikan lagi kepada masyarakatnya. Jadi sementara yang aneh-aneh yang kamu lihat sementara ini, mungkin ada orang yang gak mandi-mandi, ada orang yang kerjanya muter-muter saja di desanya itu, muter kan. Nanti jam 12 malam itu pas di perapatan situ nyampenya, itu jalan lagi. Ada yang gak makan-makan, gak minum-minum, gak pernah cukur rambut, gak pernah potong kuku dan sebagainya. Itu dalam mujahadah, dalam proses pencarian. Itu belum sampai, belum jadi wali, baru dalam proses. Ada yang sampai berpuluh-puluh tahun gak nyampe-nyampe ada. Ada yang sekali masuk langsung ada. Ada lagi yang tidak melalui proses, namanya majdub, wali majdub. Majdub itu diangkat, diborong, dibalangaken sisa, ya cerowok, bilang udah majdub, ditarik gitu. Namanya wali ujug-ujug. Ya, hari ini masih jadi pelacur, besok jadi wali. Hari ini masih jadi perampok, besoknya jadi wali. Itu ada, tidak banyak, dan itu tidak usah engkau tiru. Sesuatu yang jarang terjadi jangan ditiru. Kalau mau niru yang banyak yang terjadi dan sering terjadi. Nah, itulah maka ketika mereka sudah sampai dan kembali kepada masyarakatnya, kita teruskan. Mana tadi itu? Halaman 263 kalau di sini. Kalau yang kalian punya mungkin lain cetakannya ya. Ya, setelah nanti mereka orang yang sudah selesai menjadi wali itu yasiru syamsan, ya, yastadi'una bihi, akan menjadi matahari bersinar menerangi masyarakatnya, ya, membimbing masyarakatnya. Fitoriqihim ilaihi, menuju jalan kepada Tuhannya. Yasiru ta'amal khalqi wa syarabahum, dia seorang waliullah itu akan menjadi makanan masyarakatnya, menjadi minuman masyarakatnya. Artinya bisa meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Kemudian fala yaghibu anhum, dan tidak pernah absen dari mereka. Yasiru kullu ni'amihi masalihahum, dan semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada para waliullah, segala kemampuannya itu akan menjadi kemaslahatan, memberikan keuntungan kepada mereka juga. Wa yansa nafsahu, sedangkan dia sendiri lupa akan dirinya. Sudah tidak lagi memikirkan kepentingannya. Sudah enggak mikir lagi dia bikin rumahnya di mana. Sudah enggak mikir lagi dia makannya di mana. Yang dipikirkan bagaimana masyarakatnya bisa makan. Bagaimana masyarakatnya bisa punya rumah. Dia sendiri sudah lupa, tidak memikirkan dirinya sendiri. Itu. Kemudian yasiru ka'anna atau ka'an la nafsa lahu, akhirnya dia akan menjadi seolah sudah tidak ada nafsu lagi.
wala tab'a, dan juga tidak ada tabiat watak lagi, tidak ada emosi lagi, wala hawa, dan sudah tidak hawa nafsu lagi, ya. Yansa ta'amahu, dia sampai lupa akan makanannya sendiri, wasyarabahu, dan minumannya sendiri, sampai seringkali lupa nggak makan. Jam 12 terasa capek, baru sadar dari pagi belum makan. Yang dipikirin bagaimana umatnya makan, dia sendiri sampai lupa bahwa dia belum makan dari pagi. Itulah mereka min auliyaillah. Walibasahu, pakainya juga sama, sampai akhirnya habis pakainya tinggal sarung satu, mau ganti nggak ada sarung lagi. Yang ada bagaimana ngasih sarung kepada pakaian kepada masyarakatnya. Nasian li nafsi, lupa dirinya. Dzakiran al khalqa. Jadi sebetulnya bukan dzakiran ya, mudzakiran, mengingatkan makhluknya itu robbahu kepada Tuhannya. Jadi mengingatkan masyarakatnya supaya ingat kepada Allah, bukan dzakiran tapi mudzakiran la'alla shawab. Jadi dalam tata krama kaum santri, kalau baca kitab ada salah cetak itu tidak vulgar khoto, enggak ya. Tapi biasa istilahnya la'alla shawab, barangkali benernya seperti ini gitu. Barangkali benernya seperti ini, yaitu mengingatkan, bukan mengingat tapi mengingatkan masyarakatnya kepada Tuhan. Bukan dia mengingat tapi mengingatkan, yaitu mudzakiran. Azza wa jalla yakhruju biqalbihi an nafsihi wal khalq. Dari dalam dirinya sudah keluar semua, baik nafsunya, dirinya maupun makhluk sudah tidak ada di dalam hatinya lagi. Wa yabqa bi rabbih, yang tinggal tersisa hanya Tuhannya saja, azza wa jalla. Hatinya kosong, sudah enggak ada nafsu, enggak ada makhluk, enggak ada, sudah tidak ada, yang ada hanya Tuhannya saja. Kemudian azza wa jalla kullu talabihi, ya, naf'ul khalqi, bukan talabah ya, kullu talabihi, semua permintaannya, setiap doanya itu tidak pernah minta aku minta kaya, aku minta sehat, aku minta apa saja, tidak. Semua permintaannya adalah untuk kemanfaatan makhluk, untuk masyarakatnya sendiri. Didoakan masyarakatnya supaya damai, supaya aman, supaya tentram, ya. Mendamaikan masyarakatnya, itulah para auliaillah yang bekerja. Yang ya, tetapi begini juga ya, kenyataannya para auliaillah itu di masyarakat mana saja, sebegitu hebatnya mereka bekerja atas nama Allah semuanya, dalam masyarakatnya selalu dihina dan dicaci maki. Nanti sadarnya kalau sudah mati, ai jadikan kawali, wah telat sudah mah. Sudah mati baru tahu, waktu hidup dihina-hina aja sih. Itu jadi salah perangsa, kita sendiri juga underestimate ya, karena pikiran kita yang materialisme. Ya, seorang waliullah yang berpikiran jernih, yang selalu memikirkan masyarakatnya, sampai untuk dirinya dia lupa hidupnya sangat sederhana, malah justru masyarakatnya melihatnya sebagai orang melarat, beli-gablek, apa-apa, dihinakan. Itu terjadi. Syekh Abdul Qadir Jailani juga ketika dia masih hidup, ya dicaci maki orang juga sama. Ya, jadi kalau Anda pengen jadi wali ya siap-siap dicaci maki. Kalau nggak siap nggak usah. Nah, begini, Anda berbuat baik kepada orang lain dan Anda dicaci maki, sakit nggak?
sakitnya kuadrat. Kalau Anda tidak pernah berbuat baik, dicaci maki, sakit betul. Tapi satu sakitnya. Tapi kalau Anda berbuat baik dan dicaci maki, kuadrat sakitnya. Sudah sudah banyak tombok, berbuat baik, malah akhirnya dituduh macam-macam dan sebagainya. Itu. Jadi artinya bahwa mereka itu para auliaillah itu bekerja siang dan malam dan mereka sama sekali tidak pernah merasa kecewa sekalipun tidak ada orang yang berterima kasih kepadanya, karena mereka secara yakin dan pasti mereka bekerja untuk Allah, majikannya adalah Allah, sehingga mereka sama sekali tidak pernah berharap sanjungan dari siapapun, tidak pernah meminta pengakuan dari siapapun. Ngaku serok beliau wis, dan tidak akan pernah mungkes. Ya, tetap saja sekali orang itu menghina, ya ketika butuh ya dikasih lagi. Menghina juga, terus dia bangkrut usahanya, jatuh miskin, jadi tolong juga. Dan banyak makhluk yang seperti itu tuh, ditolong berulang-ulang dan tidak pernah berterima kasih kok. Dan ini banyak sekali, termasuk kita semuanya ini juga seperti itu terhadap Tuhan kita. Berapa banyak Allah memberikan kenikmatan kepadamu, sama sekali tidak pernah kau bersyukur. Semuanya kau klaim, ini adalah hasil kerja kerasku, ini adalah hasil keringatku. Betul? Ya begitu. Tapi Allah masih tetap saja ngasih rezeki sama kamu. Kalau Allahnya pogal, tahu pogal? Ya artinya ngambek gitu ya. Saya kira kamu musnah semua kok. Tidak akan ada seorang manusia pun lebih tegak berdiri di bumi ini. Ayah, kita sendiri yang merasakan. Kita juga merasakan. Sudah kita berbuat baik, menolong seseorang, boro-boro berterima kasih, malah memfitnah kita macam-macam. Kecewa kan? Iya. Ya, tapi Allah kan tetap aja, sekalipun engkau ingkar ya masih dikasih juga sih. Ya, betapa baiknya Allah kok. Ya. Malah sampai akhir hayatnya dia tidak mengakui kok pemberian Allah. Ini adalah hasil jerih payah aku sendiri. Wa yabqa bi rabbih. Jadi yang tinggal di hatinya hanya Tuhannya saja. Kullu talabihi naful khalqi wa qad sallama nafsahu ila yadi qada'i rabbih. Sedangkan dia sendiri sudah menyerahkan dirinya kepada kekuasaan Tuhannya. Ada orang minta pengen dapat jodoh, didoakan, ya Allah kabulkanlah. Ya, ini anak sudah umurnya 33 tahun belum punya suami, ya Allah kabulkanlah. Dewe kamu ada orang kawin-kawin gitu. Dia sendiri belum kawin, mendoakan orang. Ada orang dagangannya kurang laris, pengen laris, ya Allah mudah-mudahan didoakan. Dianya sendiri, ya kan, dagangannya nggak laku kok. Ya, mendoakan anak orang supaya rajin sekolah, anaknya sendiri. Saya ulang nih, mendoakan anaknya orang supaya rajin, anaknya sendiri. Paham nggak? Nah, itu. Jadi dia sudah tidak masalah. Dia tidak akan mengeluh pada Tuhannya. Terserah ufawwidu amri ilaika ya Rabbi. Aku serahkan segala urusanku kepadamu. Ya. Bukan hanya anakku, kalau engkau ingin mencabutku silakan cabutlah, nggak ada urusan. Ya. Siap nggak sampai begitu? Siap. Gitu. Jangan dibatasi oleh dirimu sendiri. Ya Allah Bu ya, itu mah bukan makom saya, ya udah. Kalau sudah bilang begitu, ya kamu nggak akan bakal mengalami kemajuan, benar. Karena sudah dibatasi, sudah disugesti oleh dirimu sendiri, bukan makom Anda. Itulah kira-kira seperti itu. Selanjutnya,
sallama nafsahu ila yadi qada'i rabbih azza wa jalla wa nahiyatun anhu bikulliyati huwa kok nahiyatun sebenarnya huwa nahiyun anhu bikulliyati, dia sudah tidak memikirkan itu semuanya. Hadza sifatu man yuridul wuquf fi istijlabil khalqi, inilah sifat orang yang ingin tegak berdiri, menarik perhatian, menarik simpati makhluk Allah ila babil haqqi, menuju pintunya Allah. Itulah sifat orang yang mengajak-ngajak manusia untuk meminta kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk menuju pintu Allah. Itu semacam itu.